Kalau real sektor saya dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya paling tinggi di sini. Pasti beres. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja, habis itu satu-satu saya yang kejar satu persatu. Itu akan meningkatkan tadi tax ratio dan pertumbuhan industri domestik. Nama-namanya sudah ada, akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia di bea cukai dan pajak. Itu dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada tanggal 21 Oktober 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba ada gebrakan bersih-bersih di lembaga vital seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Dalam konten ini saya ajak Anda membongkar siapa mafia yang dibidik, apakah mereka itu adalah para pejabat warisan yang ditinggalkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani, dan apa artinya bagi publik dan ekonomi nasional. Saya Hersbun Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya Yudi Sadewa menggantikan era panjang di bawah Sri Mulyani Indrawati, sosok yang selama bertahun-tahun dianggap tidak tergantikan dan puja-puji yang dilekatkan kepadanya sebagai Menteri Keuangan terbaik sepanjang masa yang mengundang kontroversi. Di balik puja-puji terhadap pencapaian Sri Mulyani itu banyak yang tersisa, masalah integritas yang terus muncul di bea dan cukai serta pajak, dan juga banyak kasus-kasus lain yang kemudian orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dengan kondisi seperti itu kok dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik. Belum lagi kalau kita ngomong soal utang yang menggunung saat ini yang ditanggung oleh yang menjadi beban pemerintahan Prabowo dan rakyat Indonesia. Beberapa contoh ini yang bisa kita sebut, misalnya kasus impor mobil dan motor mewah lewat pelabuhan Tanjung Priok, yang modusnya ini adalah manipulasi deklarasi. Ini kemudian laporan transaksi mencurigakan senilai hingga kira-kira 300 triliun yang pernah disebut oleh Mahfud MD terkait pajak. Purbaya sendiri menyebut banyak barang ilegal masuk karena orang bea cukainya tidak benar kerjanya. Artinya masalahnya bukan sekedar orang luar tapi orang dalam lembaga. Ya kalau mafia itu memang melibatkan orang dalam dan orang luar. Dan yang paling banyak disorot tentu saja warisan utang yang ditinggalkan Sri Mulyani selama era Jokowi. Sebagai utang terbesar dalam sejarah dan jadi beban berat untuk pemerintahan Prabowo dan presiden berikutnya. Siapapun itu presidennya, termasuk kalau Jokowi berhasil memaksakan Gibran sebagai presidennya. Yang lebih parah itu tentu saja adalah beban rakyat yang makin berat. Beban saya, beban Anda semua. Nah, inilah bagian inti dari statement Purbaya itu. Apa maknanya ya? Saya melihatnya setidaknya ada dua tafsir besar. Tafsir pertama, reformasi serius nih, reformasi nyata ya, nggak usah dibentuk-bentuk tim reformasi dari presiden gitu ya. Kebocoran di pajak dan bea cukai sudah sangat merugikan penerimaan negara. Dan Purbaya menegaskan bahwa daftar para pelaku itu sudah ada di tangannya. Ini beda ya, dari tangan bukan di kantong. Kalau di kantong tuh Jokowi ya 11 triliun. Kalau ini sudah di tangan. Dan ini menunjukkan niat dan untuk membersihkan sistem itu bukan hanya simbolik ya. Kalau cuma menyatakan akan dilakukan, ya itu simbolik. Tapi kalau mengaku sudah ada daftarnya, itu kan berarti tinggal angkut saja. Ya menurut Purbaya nanti tinggal dipilih aja mana yang mau duluan gitu ya. Disarankan tentu yang punya impact yang sangat besar gitu ya, dan itu tentu saja karena secara impact itu kan bagus, secara media menarik. Kalau angkanya besar kayak kemarin seperti angka 13 triliun uang yang ditumpuk luar biasa di kejaksaan gitu, yang diserahkan ke Menteri Keuangan oleh Jaksa Agung, itu impactnya besar begitu ya. Tapi yang paling penting juga harus menimbulkan efek jera. Ini karena ini sudah bertahun-tahun terjadi ya, puluhan tahun. Nah, tafsir yang kedua, ini ada konflik internal atau mungkin bukan konflik ya. Kalau konflik itu kan ada melawannya, ada bersih-bersih ya di internal Kementerian Keuangan. Mereka yang telah lama bercokol dan berkuasa di era Sri Mulyani, ini kan mulai terusik dan harus siap-siap menghadapi konsekuensi buruk.
Apalagi kalau Purbaya betul-betul di backup sepenuhnya oleh Pak Prabowo Presiden, ya ini bisa jadi jadi sangat kuat posisinya. Karena diksi mafia, ya seperti saya sebutkan tadi kan melibatkan banyak pihak, ya orang luar, orang dalam, dan kalau orang dalam itu termasuk mereka yang dalam kekuasaan. Dan biasanya itu kan katanya kalau ikan busuk itu dimulai dari kepalanya. Jadi ya mesti di level-level pucuk kekuasaan yang ada di Kementerian Keuangan. Era Sri Mulyani yang mendominasi selama bertahun-tahun, jaringan-jaringan lama ini mungkin punya posisi yang sangat kokoh sekarang ini ya. Dan Purbaya hadir sebagai figur teknokratik baru, lebih dekat ke garis kebijaksanaan pemerintah saat ini. Jadi apa yang disebut bersih-bersih besar-besaran bisa jadi bukan hanya soal integritas, tapi juga soal siapa yang mengendalikan arus uang negara dan institusi fiskal lainnya. Di era Sri Mulyani, dia mencanangkan reformasi birokrasi. Salah satu yang banyak mendapat sorotan adalah perbaikan sistem remunerasi. Ini sebenarnya bahasa mudanya adalah menaikkan gaji dan tunjangan. Ini apa sih sebenarnya kalau secara kita teori tujuan dari remunerasi itu tentu ingin meningkatkan kinerja dan produktivitas, mendorong karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja dan menjadi lebih produktif, meningkatkan motivasi, memberikan insentif agar karyawan memiliki motivasi lebih tinggi, kemudian menciptakan persaingan positif, mendorong persaingan yang sehat antar karyawan untuk meraih kinerja terbaik, dan kemudian juga menjaga kesejahteraan karyawan, memastikan karyawan mendapat penghargaan yang layak atas kontribusinya. Di luar itu, yang juga sangat penting, remunerasi ini adalah menarik dan mempertahankan talenta, orang-orang terbaik lah di situ ya, membantu perusahaan atau instansi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Nah, pada tahun 2025 ini Kementerian Keuangan itu masih 2025 kan Sri Mulyani masih ada di situ. Ini Kementerian Keuangan itu kembali menempati posisi teratas sebagai instansi pemerintah dengan total penghasilan tertinggi bagi pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Pokoknya di mana-mana dibandingkan dengan mana dia paling tinggi ya. Kalau seperti meminjam judul lagu Jawa itu ojo dibanding-banding ya. Itu karena apa? Pada tahun 2024 itu melalui peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 karena itu para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mendapat kenaikan gaji pokok sebesar 8%. Dan ini jadi Kementerian Keuangan itu menjadi kementerian atau institusi yang paling menguntungkan secara finansial. Kenaikan tersebut berlaku merata untuk seluruh kementerian dan lembaga, namun di Kementerian Keuangan dampaknya terasa lebih besar karena ditambah dengan tunjangan kinerja yang sangat tinggi. Jadi ini banyak yang menyebutnya ya ini adalah instansi paling sultan. Dan ini bukan sekedar julukan karena realitasnya angka-angka yang mereka peroleh pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan itu memang lebih jauh di atas rata-rata dari institusi lain di pemerintahan. Tapi kok masih tetap banyak yang korupsi kan gitu. Ini saya ambil datanya ya. Untuk tingkat eselon dan jabatan struktural tinggi, gaji pokok yang diterima itu jauh lebih besar dibandingkan dengan PNS golongan reguler yang ada yang ada di bawahnya itu ya. Ketua kepala lembaga itu 24.134.000 per bulan. Wakil ketua, wakil kepala 21.237.000. Sekretaris anggota lembaga 18.340.000. Nah, eselon 1 itu gaji pokoknya 19.939.000, eselon 2 14.702.000, eselon 3 8.987.000 dan eselon 4 7.517.000. Di luar itu ada lagi namanya tunjangan kinerja ya. Nah, ini tergantung tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab fungsional. Ini coba bayangkan angkanya ya. Pejabat pimpinan tertinggi itu 81 juta sampai 117 juta. Kemudian eselon 2 itu 56 juta sampai 81 juta, eselon 3 30 juta sampai 46 juta. Eselon 4 itu antara 22 juta ditambah 28 juta atau sampai 28 juta. Bayangkan tuh eselon 4 saja itu ya, average-nya gajinya itu gaji plus tunjangan kinerjanya setiap bulan dia bisa mendapatkan 30 sampai 35 juta, 36 juta lah dalam sebulan. Ini di mana ada instansi dan kementerian yang seperti itu. Tetapi yang justru juga menjadi tanda tanya temuan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa
dia melihat banyak keanehan kelakuan para pegawai di dua Direktorat Jenderal tadi ya, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini kan dia sedang banyak sekali melakukan apa sidak-sidak gitu ya. Dia memantau kedisiplinan pegawai gitu. Sejumlah pegawai pajak ketika didatangi sedang berolahraga di kantor itu saat jam kerja. Ini ya olahraga di dalam ruangan gitu. Dan yang juga membuat Purbaya geram itu ada laporan ini. Karena sekarang dia kan buka apa laporan lewat WhatsApp itu bahwa pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai itu lengkap berpakaian seragam dinas itu kalau rapatnya di Starbucks. Ya gitu. Dia ketemu bersama dengan staf yang lain, bersama dengan dengan orang apa bukan klien ya. Kalau ini pokoknya orang yang berurusan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu meetingnya di Starbucks, bayangkan. Ini yang membuat Purbaya geram gitu dan bakal melakukan evaluasi mendalam terhadap kelakuan menyimpang dari para pegawai itu. Dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa tindakan semacam itu mencoreng citra kementerian dan mencederai kepercayaan publik. Ini pada waktu itu ya memang soal ini sudah lama dipersoalkan ya karena misalnya pada waktu itu ketika muncul kasus Rafael Alun ya Rafael Alun Trisambodo, kemudian ada juga kasus ini di pajak ya kalau kemudian ada di Bea Cukai kasus Adi Pramono dan Eko Darmanto. Ini kepala Bea Cukai dari Makassar dan dari Yogyakarta. Ini dua-duanya kan suka flexing gitu sampai anak-anaknya flexing pada waktu itu ya. Para buruh itu melakukan unjuk rasa ke Dirjen Pajak dan juga Bea Cukai. Pada waktu itu Ketua Partai Buruh Said Iqbal itu menyatakan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Sri Mulyani itu nggak berhasil. Ya itu tadi contohnya muncul kasus-kasus jumlah pejabat di bawah kedua institusi itu memiliki kekayaan yang ini nggak masuk akal dan juga mereka suka flexing pamer harta. Ini gunung es, rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan para penyelenggara negara, khususnya pajak dan bea cukai. Itu kata Said Iqbal waktu dia menggelar aksi di depan kantor Dirjen Pajak pada tahun 2023. Ini bulan Maret kegiatannya ya. Mereka waktu itu menggeruduk kantor Direktorat Jenderal Pajak di kawasan Gatot Subroto, Jakarta. Dan mereka menuntut agar dibentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia. Kemudian mencopot Dirjen Pajak dan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak. Dan kemudian terakhir dibentuk undang-undang tentang pembuktian terbalik harta para pejabat negara. Memang ini kalau dibuat pembuktian terbalik itu gampang banget ya. Berapa gajinya, berapa penghasilannya, dan kemudian bagaimana gaya hidupnya, berapa uang di rekeningnya. Ini jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang gajinya dinaikkan, remunerasinya sangat tinggi, tapi kemudian mereka jadi orang-orang yang baik. Nah, kalau dasarnya rakus, dasarnya bajingan, ya mereka tetap bajingan aja gitu ya. Nah, balik ke rencana Menko Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya. Mari kita lihat dampaknya dari sisi publik dan ekonomi ya. Dari sisi fiskal misalnya juga ini kalau bisa dilakukan kebocoran berhasil ditutup, penerimaan negara meningkat. Nah ini bagus untuk anggaran, kemudian juga untuk cicilan utang dan ruang fiskal pemerintah. Salah satunya kan misalnya Purbaya mengungkap strategi untuk mencegah shortfall pajak 2025. Tapi dari sisi publik dan investor, langkah bersih-bersih besar ini kan juga membawa risiko sih sesungguhnya ya. Karena apa? Bagus untuk para investor, tapi memang ada ketidakpastian muncul pejabat yang diganti, institusi direstrukturisasi dan sistem audit digeser. Nah, karena itu publik berharap sebenarnya hal begini ini selain efek negatifnya diminimalisir, tapi juga publik itu berharap keadilan ditegakkan. Misalnya pembayar pajak yang baik itu nggak lagi dirugikan oleh jaringan yang curang di kantor kejaksaan. Nah, kalau transparansi tidak dipastikan, masyarakat kan jadi skeptis. Apakah hanya pergantian orang di puncak kekuasaan tanpa perubahan sistem? Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini bisa jadi titik balik penting kalau memang dilaksanakan benar bagi sistem fiskal di Indonesia. Tapi keberhasilannya kan bukan hanya soal penangkapan, yang rencana tangkap kemudian ada headline besar. Tapi yang paling penting ya adalah kemudian ada perbaikan pada sistem yang bocor, benar-benar diperbaiki, sanksi dijalankan tanpa pandang bulu, transparansi dan akuntabilitas yang meningkat. Jadi sekali lagi tentu kita mendukung kalau mafia itu dibersihkan. Tapi dipastikan bahwa kemudian jangan berganti mafianya. Kan biasanya begitu ya, mafianya yang mafia yang lama digeser muncul mafia baru gitu ya.
Jadi ini yang dibenahi itu bukan hanya institusinya, sistemnya juga, tapi juga memang aktor-aktornya yang diganti. Tapi bukan aktor yang terlibat dalam mafia, tapi mereka-mereka orang-orang yang punya kredibilitas baik, punya kompetensi, menduduki posisi yang baik. Saya kira kalau itu dilakukan oleh Pak Purbaya, ini sangat signifikan ya, bersih-bersihnya dimulai dari Kementerian Keuangan yang notabene adalah bendahara negara. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.